Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Destiana Ningsih, NIM 1902 1020 4172, PGSD kelas C. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai modul 2 tentang pencemaran air. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Untuk alat dan bahan, yang pertama adalah kita menyiapkan 7 gelas plastik dengan label yang berbeda-beda. Kemudian, gelas ukur 250 ml, sendok atau spatula 1 buah, deterjen, kertas label, 7 ekor ikan nila, air secukupnya, dan yang terakhir adalah stopwatch. Kemudian untuk prosedurnya yaitu kita menyiapkan 7 gelas plastik dengan label yang berbeda-beda, yaitu 100%, 50%, 250%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Lalu tuangkan kepada gelas plastik berlabel kontrol 0% sebanyak 125 ml. Kemudian kita tuangkan air sebanyak 125 ml kepada gelas ukur. Setelah itu, masukkan deterjen sebanyak 1 gram atau sejumput sendok. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas plastik yang berlabel kontrol 100% sebanyak 125 ml. Lalu kita tuangkan air sebanyak 125 ml. Hingga airnya menjadi 250 ml. Kemudian kita tuangkan air deterjen ini ke dalam gelas plastik yang berlabel 50% sebanyak 125 ml. Kemudian kita tuangkan air lagi sebanyak 125 ml. Hingga air dalam larutan deterjen mencapai 250 ml. Kemudian kita tuangkan air deterjen ke dalam gelas plastik yang berlabel 25% sebanyak 125 ml. Kemudian kita tambahkan air lagi sebanyak 125 ml. Hingga air dalam larutan deterjen mencapai 250 ml. Kemudian kita masukkan air deterjen ke dalam gelas plastik yang berlabel 12,5%.
sebanyak 125 mili. Kemudian kita tambahkan air lagi sebanyak 125 mili ke dalam larutan deterjen. Sehingga mencapai 250 mili. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 6,25% sebanyak 125 mili. Kemudian kita tambahkan air lagi sebanyak 125 mili ke dalam larutan deterjen. Kemudian kita masukkan larutan deterjen ke dalam gelas plastik yang berlabel 3,1% sebanyak 125 mili. Untuk selanjutnya yaitu kita masukkan ikan ke dalam larutan kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Setelah itu, amati apa yang terjadi pada ikan ini menggunakan interval waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kemudian, catat hasil pengamatan pada lembar pengamatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 10 menit kita diamkan di dalam air deterjen dengan kontrol yang berbeda-beda. Kita dapat lihat bahwa dalam kontrol air 100% ikan tidak banyak gerak dan sepertinya dia tapi belum mati, mengeluarkan lendir-lendir. Kemudian pada kontrol larutan 50% ikan mengeluarkan lendir putih. Tetapi ikan masih bisa bergerak. Kemudian yang 25% ikan terdapat darah yang keluar. Tetapi tidak mengeluarkan lendir dan ikan tidak banyak bergerak. Kemudian yang 12,5% ikan tidak mengeluarkan lendir tetapi terdapat bintik seperti darah gitu, tapi ini ikannya tidak bergerak, sepertinya ikannya mati. Untuk yang 6,25% ini ikannya tidak mengeluarkan lendir tetapi ikannya tidak banyak gerak. Untuk yang 3,1% ikannya
tidak mengeluarkan lendir, tapi juga tidak mengeluarkan bintik-bintik seperti darah, dan masih banyak gerak. Untuk yang kontrol larutan 0%, ikan masih segar-segar saja. Bisa dilihat. Kita bisa lihat keadaan ikan setelah 20 menit didiamkan dalam larutan deterjen. Kita bisa lihat dalam kontrol yang berlabel 100%, ikan sepertinya sudah mati dan airnya ini sangat berlendir. Kemudian untuk ikan yang berada di label 50%, ikan sepertinya juga sudah mati. Kemudian untuk ikan yang berlabel 25%, ikan juga sudah mati dan airnya sangat berlendir. Kemudian untuk ikan yang berlabel 12,5%, ikan juga sudah mati. Kemudian untuk ikan yang berlabel 6,25%, ikan juga sudah mati. Kemudian untuk ikan yang berlabel 3,1%, ikan juga sudah mati. Kemudian untuk ikan yang berada di label 0%, ikan masih sangat segar dan masih banyak gerak. Seperti yang sudah terlihat, setelah 30 menit didiamkan, ikan pada gelas plastik yang berlabel 100% sudah tidak bergerak dan sudah mati. Kemudian ikan pada label 50% juga sudah tidak bergerak, sudah mati. Tetapi airnya masih tidak terlalu menguning. Untuk ikan dalam gelas plastik yang berlabel 25%, ikan sudah tidak bergerak dan mati, tetapi airnya sudah mulai mengkuning. Untuk ikan pada gelas plastik yang berlabel 12,5%, ikan sudah tidak bergerak dan sudah mati, dan airnya sudah mulai mengkuning. Kemudian untuk ikan dalam gelas plastik yang berlabel 6,25%, ikan sudah tidak bergerak dan mati, tetapi airnya masih terlihat tidak mengkuning. Untuk ikan dalam gelas plastik yang berlabel 3,1% sudah tidak bergerak dan sudah mati, tetapi airnya mulai mengkuning. Dan yang terakhir, untuk ikan dalam gelas plastik yang berlabel 0%, ikan masih bergerak dan belum mati. Jadi bergerak itu. Setelah 40 menit ikan didiamkan, kita bisa lihat keadaan ikan. Ikan dengan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% sudah mati. Dan air dalam tiap-tiap gelas baunya sangat amis dan menyengat. Kemudian untuk ikan yang berada dalam gelas plastik yang berlabel 0%, ikan masih tetap hidup dan
Bau airnya tidak begitu menyengat.